Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam perkuliahan mata kuliah hukum selanjutnya di semester 6 ya, yang berkaitan tentang mata kuliah hukum kejahatan bisnis. Pada pertemuan pertama, saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait tentang pengantar hukum kejahatan bisnis. Kejahatan korporasi di bidang ekonomi ini secara yuridis, secara normatif diatur, ada pengertian terkait tentang kejahatan ekonomi adalah kejahatan di bidang perekonomian yang merupakan tindak pidana khusus dan bertujuan mengungkapkan karakteristik perbuatan material dan ancaman pidananya. Jadi secara yuridis, kejahatan di bidang ekonomi itu ada pengaturan yang terkait tentang bagaimana karakteristik dan bentuk-bentuk kejahatan di bidang ekonomi, bagaimana terkait tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang berkaitan tentang kejahatan di bidang ekonomi, dan ancaman pidananya seperti apa diatur di dalam kejahatan di bidang ekonomi. Nah, kejahatan di bidang hukum ekonomi yaitu kejahatan terhadap norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan. Nah, ini termasuk kepada salah satu ciri pengertian terhadap kejahatan di bidang ekonomi ya. Nah, kejahatan ekonomi atau economic crime secara umum dirumuskan sebagai kejahatan yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi. Crime undertaken for economic motives. Jadi kejahatan ekonomi bisa dilihat secara sempit maupun dalam arti luas. Secara yuridis, kejahatan ekonomi dapat dilihat secara sempit sebagai tindak pidana ekonomi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7/Darurat/1955 terkait tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Nah, di samping itu juga kejahatan ekonomi dapat dilihat secara luas, yaitu semua tindak pidana di luar Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat. Nah, itu adalah pengertian terhadap kepada undang-undang yang mengatur terhadap kejahatan di bidang ekonomi. Ya. Nah, kegiatan di bidang ekonomi itu berbagai macam bidang, ya. Salah satunya di bidang perdagangan, industri, perbankan, dan lain-lain. Nah, itu salah satu kasus-kasus ya yang berkaitan di bidang-bidang khususnya di bidang ekonomi. Ya, baik itu dalam perdagangan, industri, dan perbankan. Nah, misalnya di dalam kejahatan ekonomi, dalam istilah asing biasa disebut dengan economic crimes atau kejahatan ekonomi, atau crime as business, kejahatan bisnis, business crime, abuse of economic power atau economic abuse. Nah, ini menurut Barda Nawawi Arif ya, yang berkaitan tentang pengertian daripada kejahatan ekonomi. Ada juga menurut Joseph F. Shelley tahun 1987, ada beberapa kejahatan korporasi yang berhubungan di bidang ekonomi. Yang pertama adalah defrauding stockholder, misal tidak melaporkan sebenarnya keuntungan perusahaan. Nah, ini biasa sering terjadi ya di dalam kejahatan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh korporasi. Nah, yang kedua, defrauding the public, misalnya persekongkolan dalam penentuan harga, pengiklanan produk dengan cara menyesatkan. Nah, ini juga termasuk kepada kejahatan di bidang ekonomi ya. Biasanya melakukan
pembohongan kepada publik ya, misalnya dengan mengiklankan suatu produk kepada masyarakat yang menyesatkan. Nah, ini juga termasuk kepada kejahatan di bidang ekonomi. Nah, yang ketiga adalah endangering the public welfare. Kegiatan produk menimbulkan polusi dalam bentuk limbah, cair, debu, dan suara. Ada juga yang keempat, defrauding the government, contohnya menghindari atau memperkecil pembayaran pajak dengan cara melaporkan data yang tidak sesuai dengan data yang sesungguhnya. Nah, ini biasa ada juga kita sering temukan kepada korporasi yang curang ya. Dia tidak mau terbuka secara transparan terkait laporan keuangannya karena menginginkan pembayaran pajaknya kecil. Nah, itu juga termasuk kepada kejahatan di bidang ekonomi. Yang kelima adalah endangering employee, seperti tidak memperdulikan keselamatan kerja para karyawan. Nah, ini juga yang jadi persoalan ya terkait tentang kejahatan di bidang ekonomi. Kadangkala ada korporasi atau perusahaan yang tidak memperdulikan bagaimana keselamatan kerja bagi para karyawan. Yang keenam, illegal intervention in the political process, memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah. Nah, ini juga termasuk kejahatan di bidang ekonomi. Nah, ada juga praktek pemberian keterangan yang tidak benar oleh korporasi dapat terjadi dalam setiap kegiatan. Misalnya modus operandi dari bentuk-bentuk pemberian keterangan yang tidak benar adalah transfer pricing misalnya. Transfer pricing itu adalah terjadi pada korporasi yang tergabung dalam kelompok. Jadi misalnya memperkecil jumlah pajak dengan mencari keuntungan yang besar dan akan dipindah ke korporasi yang merugi. Nah, ini termasuk kepada modus operandi ya, motif yang sering terjadi yang dilakukan oleh suatu korporasi sehingga terjadilah kejahatan di bidang ekonominya. Yang kedua adalah under invoicing, ya terjadi pada transaksi impor dan ekspor dengan menerbitkan dua invoice, satu invoice dengan harga yang sebenarnya untuk menghitung harga pokok dan satu invoice untuk kepentingan pabeanan. Nah, yang ketiga adalah over invoicing, dalam kegiatan pengadaan praktek over invoice untuk manipulasi harga misalnya. Ada juga window dressing, merupakan tindakan mengelabui masyarakat ya. Misalnya pada umumnya berupa kegiatan untuk menciptakan citra yang baik di mata masyarakat dengan menyajikan informasi yang tidak benar. Ya, misalnya menyajikan angka-angka neraca yang kurang benar dan dibuat sedemikian rupa seolah-olah bank atau korporasi memiliki kemampuan yang baik dan tangguh. Nah, itu juga termasuk pembohongan kepada masyarakat ya. Jadi window dressing ini menciptakan sesuatu hal yang menarik ya, baik di mata masyarakat padahal tidak benar ya, sehingga merugikan pihak masyarakat, kecuali ya misalnya penggelapan pajak atau tindakan lain berupa tidak dipenuhinya kewajiban membayar denda. Nah, ini juga termasuk kepada modus operandi yang terjadi pada kejahatan di bidang ekonomi. Nah, ada juga karakteristik kejahatan ekonomi, misalnya karakteristik atau cirinya yang berkaitan tentang kejahatan ekonomi adalah aturan negara tentang ekonomi yang terus berubah. Nah, ini juga ya, ketika misalnya aturan-aturannya sering berubah, ya ini juga sangat mempengaruhi terhadap penindakan dalam kejahatan di bidang ekonomi. Perluasan subjek hukum, ya ini juga ya perlu adanya kedudukan yang pasti bagi subjek hukum dalam mempertanggungjawabkan pidananya ya, baik itu manusia maupun korporasi itu harus jelas secara aturan, secara undang-undang, sehingga tidak adanya multitafsir di dalam mempertanggungjawabkan untuk menerima ancaman hukuman yang diberikan. Perluasan ruang lingkup hukum pidana, nah ini juga karakteristik kejahatan di bidang ekonomi. Nah, ada juga unsur-unsur pelanggaran perekonomian
Yang pertama adalah perbuatan melawan. Baik, ada unsur-unsur pelanggaran perekonomian. Yang pertama adalah perbuatan melawan hukum diancam dengan sanksi pidana. Jelas ya, terhadap kalau pelanggaran ekonomi itu harus ada perbuatan melawan hukumnya yang bertentangan dengan undang-undang yang diancam dengan sanksi pidana. Yang kedua, unsur-unsurnya adalah dilakukan oleh perorangan atau korporasi di dalam pekerjaan yang sah atau dalam perencanaan usahanya di bidang industri dan perdagangan. Nah, ini juga jelas ya. Terkait tentang pertanggungjawaban pidana, ini bisa diancamkan kepada perorangan atau korporasi ya. Tujuannya untuk apa? Unsur-unsur pelanggaran perekonomian untuk memperoleh uang, kekayaan, menghindari pembayaran uang atau menghindari kerugian kekayaan untuk memperoleh keuntungan bisnis pribadi. Nah, itu adalah unsur-unsur pelanggaran perekonomian. Ada juga bentuk-bentuk pelanggaran ekonomi ya, menurut Muhammad Jumhana. Yang pertama adalah penghindaran atau penipuan pajak. Yang kedua, kecurangan di bidang perkreditan. Yang ketiga, penggelapan dana masyarakat, penyelewengan atau penyalahgunaan dana masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan, penyelundupan, money laundering, pencucian uang, dumping, penipuan konsumen, dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk pelanggaran di bidang ekonomi. Silakan kepada Anda untuk merangkum terhadap materi pertemuan pertama ini untuk dianalisa terkait tentang pengertian dan makna daripada isi materi ini itu seperti apa. Demikian ya materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.